Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini materi kita lanjutkan. Di bab 5 ini kita akan belajar tentang persamaan linear dua variabel. Kalau pada kelas 7 kan kalian sudah mempelajari tentang sistem persamaan linear satu variabel ya. Jadi di kelas 8 ini kalian akan belajar dan ketemu lagi dengan yang namanya persamaan linear. Namun kali ini persamaan linear dua variabel. Langsung saja yang pertama, model matematika dalam bentuk sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Pengertian PLDV, apa itu PLDV? Persamaan linear dua variabel atau PLDV adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan serta memiliki dua variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Kalau pada persamaan linear satu variabel dihubungkan dengan tanda sama dengan dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1 serta memiliki satu variabel saja. Kalau pada persamaan linear dua variabel dia memiliki dua variabel. Jadi di sini bentuk umumnya AX ditambah BY sama dengan C, dengan A, B, C anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0 serta B tidak sama dengan 0. Keterangannya, X dan Y ini merupakan suatu variabel, A, B merupakan koefisien, A ini koefisien dari X, B koefisien dari Y, dan C adalah konstanta. Selanjutnya sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Sistem persamaan linear itu sendiri adalah himpunan beberapa persamaan linear yang saling terkait dengan koefisien persamaan. Merupakan bilangan real. Selanjutnya SPLDV itu adalah suatu sistem persamaan linear dengan dua variabel dan memiliki bentuk umum A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Ini persamaan 1, A2X ditambah B2Y sama dengan C2, ini persamaan 2 dengan A1, A2, B1, B2, C1, dan C2 adalah bilangan real. A1 tidak sama dengan 0, B1 tidak sama dengan 0, A2 tidak sama dengan 0, dan B2 tidak sama dengan 0. X, Y itu dinamakan variabel, A1, A2 koefisien dari X, B1, B2 koefisien dari Y, dan C1, C2 merupakan konstanta. Di sini ada contoh model permasalahan SPLDV. SPLDV dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya masalah SPLDV dapat dimodelkan, maka kita harus membuat model matematikanya terlebih dahulu. Cara membuat model matematikanya sebagai berikut. Yang pertama, baca dan pahami permasalahan yang ada dengan baik. Kemudian identifikasi dua besaran yang akan dicari nilainya. Yang B, nyatakan dua besaran tersebut dengan variabel X dan Y. Dapat digunakan permisalan selain X dan Y. Yang C, nyatakan besaran lainnya pada permasalahan yang diberikan dalam bentuk X dan Y. Di sini ada contoh soal. Dalam satu hari, seorang pedagang sepatu olahraga berhasil menjual sepatu futsal dan sepatu sepak bola sebanyak 25 pasang. Uang yang diperoleh hasil dari penjualan adalah 500.000. Jika harga sepasang sepatu futsal 60.000 dan harga sepasang sepatu sepak bola adalah 100.000, buatlah model matematikanya. Karena yang ditanyakan hanya membuat model matematika, jadi kita misalkan saja banyak sepatu futsal yang terjual X pasang, banyak sepatu sepak bola yang terjual Y pasang. Jadi persamaan pertama tadi X ditambah Y sama dengan 25, karena tadi ini penjual tadi berhasil menjual sepatu futsal dan sepatu sepak bola sebanyak 25 pasang. Berarti kan sepatu futsalnya terjual sepasang dan sepatu sepak bolanya terjual sepasang.
Oh ya, sepatu futsal dan sepatu sepak bola terjual 25 pasang, jadi X ditambah Y sama dengan 25. Kemudian persamaan yang kedua, uang yang diperoleh hasil dari penjualan adalah 500.000 ya. Jika harga sepasang sepatu futsal 60.000, jadi kita tulis 60.000 X ditambah harga sepasang sepatu sepak bola 100.000 ditambah 100 Y sama dengan 500.000. Karena hasil penjualannya tadi 500.000, kemudian kedua ruas dibagi dengan 20.000. Didapat hasilnya 3X ditambah 5Y sama dengan 25. Jadi model matematika dari permasalahan soal tadi adalah X ditambah Y sama dengan 25 dan 3X ditambah 5Y sama dengan 25. Kemudian penyelesaian model SPLDV dari suatu persamaan. Yang pertama, metode grafik. Sebenarnya untuk menyelesaikan model SPLDV ini ada 3 cara. Yang pertama grafik, yang kedua substitusi, dan yang ketiga eliminasi. Kemudian nanti ada cara yang lain, yaitu cara atau menggunakan metode campuran. Metode campuran itu didapat dari pertama mencari eliminasi, kemudian nanti dilanjutkan dengan substitusi atau sebaliknya. Substitusi dulu baru eliminasi. Yang pertama metode grafik. Kalau pada metode grafik ini himpunan penyelesaian dari SPLDP didapat dari koordinat titik potong 2 garis. Jadi nanti ada pertemuan antara 2 garis yang membentuk satu titik, jadi itu merupakan himpunan penyelesaian dari SPLDP menggunakan metode grafik. Jika garis-garis tidak berpotongan di satu titik, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Di sini ada langkah-langkah penyelesaian SPLDP. Yang pertama, gambarkan pada bidang kartesius. Yang kedua, cari titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y pada 2 persamaan tersebut. Titik potong grafik A1X ditambah B1Y sama dengan C1 pada sumbu Y adalah 0, C1 per B1, dan titik potong pada sumbu X adalah C1 per A1, 0. Gambarkan titik-titik tersebut pada koordinat dan hubungkan sehingga membentuk sebuah garis lurus. Yang C, tentukan apakah kedua garis tersebut berpotongan atau tidak. Titik potong tersebut merupakan penyelesaian dari SPLDP. Jika garis-garisnya tidak berpotongan di satu titik tertentu, maka himpunan penyelesaiannya merupakan himpunan kosong. Jika kedua garis berhimpit, maka SPLDP memiliki penyelesaian sebanyak tak hingga. Jadi yang perlu diingat bahwa jika nanti kedua garis itu tidak berpotongan di satu titik, artinya dia tidak memiliki himpunan ya. Kalau dia kedua ruas itu berhimpit atau saling bertumpukan, itu artinya dia memiliki penyelesaian atau himpunan penyelesaiannya tak hingga. Selanjutnya, periksa kembali nilai X dan Y dengan mensubstitusikan nilai X dan Y dalam persamaan 1 atau 2. Jika nilai X dan Y memenuhi persamaan 1 dan 2, maka X, Y merupakan penyelesaian SPLDP tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ke contoh. Kita menyelesaikan SPLDP menggunakan metode grafik ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear X ditambah Y sama dengan 5 dan X dikurang Y sama dengan 1. X dan Y anggota bilangan real dengan metode grafik. Penyelesaiannya kita tentukan dulu titik potong X ditambah Y sama dengan 5 dengan sumbu X dan Y. Pertama, titik potong dengan sumbu X. Kita mencari titik potong dulu dengan sumbu X. Berarti kita misalkan Y-nya sama dengan 0. Kita ganti atau kita substitusi X ditambah Y sama dengan 5. Ini Y-nya kita ganti dengan 0. Jadi X ditambah 0 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 5. Maka titik potong dengan sumbu X adalah Y-nya X-nya 5, Y-nya 0. Kemudian kita cari titik potong dengan sumbu Y. Kita misalkan
kita misalkan X-nya dengan 0. Jadi intinya dibalik ya, misalkan kita ingin mencari titik potong dengan sumbu Y, berarti yang kita misalkan adalah Y-nya sama dengan 0. Kemudian kalau kita ingin mencari titik potong dengan sumbu Y, berarti kita misalkan X-nya dengan 0. X ditambah 5, X ditambah Y sama dengan 5, kita ganti X-nya dengan 0, 0 ditambah Y sama dengan 5, jadi didapat Y-nya 5, maka titik potong dengan sumbu Y adalah 0,5. Setelah kita mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y pada persamaan 1, kemudian kita cari titik potong sumbu X, kita cari titik potong persamaan 2. Yang pertama, titik potong dengan sumbu X, kita misalkan dengan Y sama dengan 0. Sama caranya seperti yang tadi, didapat X-nya 1, jadi titik potong dengan sumbu X-nya 1,0. Kemudian cari titik potong dengan sumbu Y, didapat hasilnya 0,1. Nah, berdasarkan data tadi, kita buat grafik pada diagram koordinat kartesius. Pada persamaan 1 tadi didapat nih 5,0 dan 0,5. di mana letaknya? Kita cari X-nya 0,5, berarti di sini. X-nya 0, Y-nya 5, berarti di sini. Dan X-nya 5,0. Nah, jadi kita hubungkan kedua titik ini sehingga membentuk garis. Jadi ini persamaan X ditambah Y sama dengan 5, ini persamaan 1. Kemudian yang persamaan 2-nya tadi didapat hasilnya X-nya 0, negatif 1. Ya, sekitar di sini. 0,1,0, X-nya 1, Y-nya 0. Berarti di sini. Di sini. Selanjutnya 0, negatif 1, X-nya 0, Y-nya negatif 1, berarti di sini. Nah, dihubungkan sehingga membentuk sebuah garis. Kalau pada metode grafik tadi, himpunan penyelesaiannya didapat dari titik potong antara dua garis. Jadi ini ya, ketemu titik potongnya di X-nya 3, Y-nya 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3,2. X-nya 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan Y-nya 2. Nah, ketemu titik potongnya. Selanjutnya, metode substitusi. Kalau pada metode substitusi ini, himpunan penyelesaiannya didapat dengan cara menyatakan suatu variabel ke variabel yang lain, kemudian mensubstitusikan atau mengganti variabel itu dalam persamaan yang lainnya pula. Langsung saja ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dari 2x ditambah y sama dengan 4 dan 3x dikurang 2y sama dengan 13. X dan Y anggota bilangan real dengan metode substitusi. Yang pertama, kita selesaikan persamaan 1. Karena bentuknya seperti ini, kita ubah 2x tambah y sama dengan 4, jadi y-nya kita sama dengankan dengan 4 dikurang 2x atau negatif 2x tambah 1. Jadi didapat persamaan satunya y sama dengan negatif 2x tambah 1. Selanjutnya persamaan 2, 3x dikurang 2y sama dengan 13. Kemudian substitusi persamaan 1 ke persamaan 2, atau persamaan 2 ke persamaan 1 sama saja. 3x dikurang 2y sama dengan 13. Kita ganti nilai y-nya ini dengan ini, negatif 2x ditambah y, karena kita mensubstitusi persamaan 1 ke 2. Jadi yang kita pakai, kita tulis dulu di sini persamaan 2, kemudian kita substitusi atau ganti nilai
Y-nya ini dengan persamaan 1 yang sudah kita ubah bentuknya tadi. Kemudian operasikan negatif 3x, negatif 2 kali negatif 2x, plus 4x, negatif 2 kali 4, negatif 8 sama dengan 13. Jadi didapat nanti hasilnya adalah 3. X sama dengan 3 ini kita buat persamaan 3. Kenapa? Karena kita belum mendapatkan nilai Y-nya. Untuk mendapatkan nilai Y, terserah saja kita mau mensubstitusi nilai persamaan yang mana. Kalau di sini kita gunakan persamaan 1 untuk disubstitusi ke persamaan 3. Jadi kita tulis dulu persamaan satunya tadi. Y sama dengan negatif 2x tambah 4. Persamaan 3-nya kan didapat 3. Jadi kita ganti nilai x-nya dengan 3. Negatif 2x dikali 3 tambah 4. Didapat hasilnya Y sama dengan negatif 2. Jadi himpunan dari sistem persamaan 2x ditambah Y sama dengan 4 dan 3x dikurang 2Y sama dengan 13 adalah 3, negatif 2. Sampai situ paham ya? Selanjutnya metode eliminasi. Kalau pada metode eliminasi itu, himpunan penyelesaian diperoleh dengan cara menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel dari sistem persamaan tersebut. Jika variabel x dan y, untuk menentukan variabel x, terlebih dahulu eliminasi nilai y atau sebaliknya. Langsung saja ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x ditambah y sama dengan 4 dan 3x dikurang 2y sama dengan 13, x dan y anggota bilangan real dengan metode eliminasi. Kita tulis dulu tadi, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Kemudian kita ingin mengeliminasi nilai apa? Kemudian kita ingin mencari nilai apa dulu? Kalau kita ingin mencari nilai variabel x, berarti kita mengeliminasi nilai ini, nilai variabel y. Jadi kita kalikan kebalikannya. Kalau di sini 1, di sini 2, berarti di sini 2, di sini 1. Kita kalikan. Karena kan tujuannya ingin mencoret atau menghilangkan variabel. Kita kalikan 2x dikali 2, 4x, y dikali 2, 2y, 4 kali 2, 8. Sampai sini kita kalikan juga. Kemudian kita kurangkan 4x dikurang 3x. Di sini ditambah ya. Nah, ditambah. Perlu diingat bahwa kalau di sini nilainya berbeda, positif dengan negatif, berarti tanda yang di sini adalah ditambah. Kalau di sini tandanya sama, positif dengan positif atau negatif dengan negatif, berarti di sini nilainya dikurang. Kalian kurangkan sehingga hasilnya nanti adalah 3. X sama dengan 3. Selanjutnya, karena tadi kita sudah mendapat nilai X, selanjutnya kita mencari nilai Y-nya. Kita mencari nilai Y, berarti yang kita eliminasi adalah nilai X. Nih, kalau di sini 2, 3, berarti di sini 3, 2. Terserah kalian mau mengalikannya berapa, yang penting ini bisa dieliminasi. Mau kelipatan 2 atau mau kelipatan 3 itu terserah ya, yang penting bisa mengeliminasi atau mencoret atau menghilangkan nilai X-nya. Sama kayak tadi caranya, ini kalian kalikan 2x dikali 3, 6x, y dikali 3, 3y, 4 kali 3, 12. Ini juga 3x dikali 2, 6x, negatif 2y dikali 2, negatif 4y, 13 kali 2 sama dengan 26. Nah, karena di sini 6x di sini 6x kan sama-sama positif ya, jadi di sini dikurang. Kurangkan 6x dikurang 6x 0.
3Y dikurang 4Y 7Y, 12 dikurang 2 negatif 14, jadi didapat hasilnya Y sama dengan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3, negatif 2. Selanjutnya metode campuran. Kalau metode campuran ini terserah saja kalian mau menggunakan cara substitusi eliminasi dulu atau eliminasi atau kemudian substitusi, terserah saja ya. Suatu metode untuk menyelesaikan masalah SPLDP dengan cara metode substitusi dan eliminasi ini merupakan metode campuran. Demikian penjelasan dari Ibu, salah hilap mohon maaf. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa chat di WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.